Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia dengan saya, Mita Sulistiawati. Tidak terasa, sudah hampir 1 bulan ini kita belajar online. Semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Apalagi dengan adanya wabah seperti sekarang ini. Sampai pada saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi trending topik, menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Dan yang pasti banyak sekali terselip kata-kata atau istilah yang menjadi tren di antara para pengguna bahasa. Ketika jari-jari kita mengetik kata virus corona di mesin pencarian Google, pasti di situ bermunculan kata-kata atau istilah dengan jutaan sumber dari berbagai artikel. Nah, teman-teman pasti tahu dong bahwa istilah yang sering dipergunakan di sekitar COVID-19 itu banyak percampuran dari bahasa asing. Jadi, di sini Miss akan menjelaskan beberapa istilah di sekitar COVID-19. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Istilah coronavirus adalah keluarga besar virus yang beberapa di antaranya menyebabkan penyakit pada manusia. Corona dalam bahasa Latin berarti mahkota. Nama coronavirus berasal dari proyeksi seperti mahkota dari permukaannya. Istilah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Istilah pada persebaran virus yaitu wabah, epidemi, dan pandemi. Wabah sendiri berarti persebaran virus dari lingkup kecil tertentu. Sedangkan epidemi merupakan persebaran virus yang lebih besar dan menyebar. Untuk pandemi merupakan persebaran virus secara internasional dan di luar kendali. Istilah untuk pasien yaitu ada ODP yang merupakan singkatan dari orang dalam pemantauan. Jika seseorang tersebut mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat perjalanan ke negara yang merupakan pusat penyebaran virus corona. Kemudian PDP yang merupakan singkatan dari pasien dalam pengawasan, yang berarti seorang tersebut telah mengalami gejala virus corona seperti batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Status ini lebih tinggi dari ODP. Selanjutnya, suspek yang merupakan bahasa asing yang berarti terduga. Suspek merupakan orang yang diduga kuat terjangkit infeksi COVID-19. Kemudian pasien positif, yaitu pasien yang dinyatakan terinfeksi virus corona. Sedangkan pasien negatif yaitu pasien yang sudah terbukti tidak terinfeksi virus corona. Istilah pada kasus virus corona yaitu dari bahasa asing yang berarti kasus impor dan penularan lokal. Kasus impor berarti orang yang diduga terjangkit virus dari luar negeri. Sedangkan penularan lokal yaitu penularan yang terjadi di tempat pasien berada. Untuk istilah dalam perawatan medis ada rapid test dan swab test. Rapid test adalah salah satu cara untuk mengetahui secara cepat seseorang terjangkit virus corona atau tidak. Sedangkan swab test merupakan tes usap dalam kasus corona dilakukan dengan cara mengusapkan alat ke sekitar tenggorokan untuk diambil sampel lendirnya. Selanjutnya ada hazmat yaitu pakaian yang digunakan oleh tenaga medis. Dan spesimen yang merupakan sampel dari organisme yang diambil untuk mengetes ada tidaknya virus di dalamnya. Kemudian istilah untuk langkah pencegahan corona. Yang pertama ada isolasi yang berarti memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit. Selanjutnya ada karantina yang berarti memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus namun belum ada gejalanya. Physical distancing adalah istilah pengganti untuk social distancing yang sama-sama bertujuan untuk mencegah virus corona. Istilah tersebut berarti menjaga jarak fisik namun tidak juga memutuskan hubungan dengan orang terdekat. Selanjutnya istilah untuk kebijakan virus corona. Yang pertama ada lockdown yang berarti karantina wilayah. Istilah ini merupakan pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses keluar masuk wilayah. Selanjutnya ada singkatan dari bahasa asing yang berarti bekerja dari rumah.
Istilah ini adalah sebuah keputusan yang diambil baik oleh pemerintah maupun perusahaan agar para pegawai melakukan pekerjaannya dari rumah. Kemudian ada KLB yang merupakan singkatan dari kejadian luar biasa. Ini adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang sedang merebak. Yang terakhir adalah istilah pelayanan kesehatan. Di antaranya ada screening pasien dan klaster. Screening pasien adalah proses pemeriksaan sekelompok orang, sedangkan klaster untuk mengategorikan dari mana asal penyebaran virus tersebut. Kemudian ada tracking pasien dan Fasiankes. Tracking merupakan tindakan melacak riwayat aktivitas pasien, sedangkan untuk Fasiankes merupakan kependekan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk penanganan pasien COVID-19. Itulah beberapa istilah yang sering bermunculan di sekitar COVID-19. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Maka dari itu, sebagai seorang yang beriman, kita harus tetap menjaga kebersihan. Karena seperti dikatakan dalam sebuah hadis, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian, mohon maaf bila ada pengucapan yang kurang tepat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.